Masukkan. Ya, ya gimana? Bisa dimulai masukkan, silakan untuk penjelasannya. Oh, langsung aja ke penjelasan yang TIP-nya, Pak. Ya. Nanti kita putarkan dulu video yang ini, yang dari kemarin yang tadi. Atau Mas Abdan langsung. Mas Abdan ada mata yang ini? Habis ini. Mungkin di sana aja Pak di play-nya. Di sini udah dijadiin host belum? Sudah, Pak. Sudah, Mas. Sudah. Oh, berarti di situ aja. Ini soalnya dokumennya masih saya cari, sulitnya nggak ada, soalnya udah pada istirahat. Jadi penjelasan lisan aja nggak apa-apa, penjelasan lisan. Screen share. Oke. Screen share juga nggak apa-apa. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program TEP. Program TEP itu namanya Program Taiwan Experience Education Program. Jangka waktunya itu sekitar 5-6 bulan. Ya, jadi TEP program itu semacam program untuk menjembatani kalian untuk mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang lebih tinggi. Misalnya kalian sekarang kelas 3 SMA, mau kemudian ada kendala dengan bahasa Mandarin kalian, maka kalian dengan join TEP, maka basic Mandarin kalian itu akan belajar di program TEP. Nah, program TEP itu dilaksanakannya selama 6 bulan sebelum kalian masuk perkuliahan. Program TEP itu semuanya ditanggung oleh kampus ya, dari mulai tiket pesawat, kemudian akomodasi, itu semuanya ditanggung oleh kampus. Dan kalian mendapatkan allowance setiap bulannya. Kalau dihitung selama 6 bulan itu, allowance yang kalian dapatkan itu sekitar 90.000 dolar Taiwan, atau setara dengan 45 juta. 45 juta selama 6 bulan program TEP. Itu beasiswa yang akan diberikan kepada kalian, full semuanya. Semuanya akan diberikan pada kalian sebanyak itu. Plus juga dengan biaya tiket pesawatnya. Jadi nanti ketika masuk perkuliahan semester awal, uang yang 90.000 dolar itu bisa dipakai untuk bayar tuition fee semester pertama. Misalkan tuition fee semester pertama itu sekitar 25.000 atau 35.000, maka kalian masih punya sisa sekitar 50.000-an, 50.000 dolar Taiwan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang memang mau melanjutkan perkuliahan ke S1, kemudian kalian bisa ikut dulu TEP. TEP itu untuk kalian menyeberang istilahnya ke jenjang yang berikutnya. Bagi kalian yang memang awalnya mungkin terkendala dengan biaya, misalkan biayanya biaya kuliah di Taiwan mahal, gitu kan. Nah, dengan ikut TEP ini kalian bisa mendapatkan beasiswa. Jadi TEP itu benar-benar gratis untuk kalian dan kalian dapat beasiswa 90.000 dolar. Tapi yang nggak gratis itu kalian cuman pembuatan dokumen di Indonesia aja, kayak pembuatan visa, kemudian ngeprint. Nah itu kalian biaya sendiri. Tapi untuk biaya tiket pesawat dan lain-lainnya itu ditanggung oleh pihak kampus, gitu ya. Jadi TEP itu program yang sangat bagus menurut saya, apalagi buat teman-teman semuanya yang mau melanjutkan ke S1 ataupun yang mau S2 pun bisa, itu yang sudah S1 ke S2 bisa gitu. Jadi teman-teman yang udah mau lulus nih, bulan Januari ini akan ada pembukaan untuk TEP. TEP itu akan dibuka bulan Januari. Januari pembukaan, kemudian ketika kalian diterima, Februari itu kalian sudah mulai program TEP. Berhubung karena pandemi, mungkin TEP tahun berikutnya juga akan dilaksanakan secara online. Itu jadi kalian akan mengikuti TEP-nya secara online, belajar bahasa Mandarin secara online. Kalian beres TEP, kalian langsung kuliah. Dan untuk tidak perlu khawatir akan adanya dari enggak. Kalau sudah masuk, uang TEP itu akan diberikan kepada kalian yang mau melanjutkan ke jenjang S1.
kalau kalian hanya mengikuti program TIP-nya saja, uang yang 90.000-nya itu, yang 45 jutanya itu tidak akan diberikan. Uang tersebut akan diberikan kepada kalian setelah kalian sampai di Taiwan. Gitu. Jadi menurut saya buat teman-teman semuanya yang kalau misalkan tertarik gitu untuk ikut program TIP di NQU ini, bisa daftar. Nanti bulan Januari kita ada pembukaan. Persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, nanti kita akan seleksi gitu buat teman-teman semuanya. Itu. Jadi sedikit itu Pak pemaparannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang kurang ini bisa dipertanyakan aja Pak. Gitu gimana? Oke, ini ada pertanyaan barusan tadi dari salah satu siswi. Itu Mas itu ganteng banget, tapi namanya nggak tahu siapa katanya. Oh iya. Nama saya Afgani. Saya asalnya dari Subang. Dari Subang. Dan Mas Afgan ini katanya apa di Taiwan itu statusnya kerja atau mahasiswa? Gitu. Saya baru lulus tahun ini, bulan Juni lulus kemarin. Kemudian sekarang saya kerja di International Office. Di International Office. Sekarang melanjutkan ke S berapa ini? Untuk pengumuman diterimanya bulan depan tanggal 15 Pak ke S3 PhD. Oh, PhD, dokter ya? Ya. Oke. Gini Mas Afgan, tadi kan informasi yang disampaikan Mas Afgan bahwa para student ini punya kesempatan untuk melanjutkan S1 di NQ. Dengan tadi catatan mereka mengikuti TIP, yaitu pendidikan bahasa Mandarin selama 6 bulan. Yang rencananya kalau nggak salah nanti dilaksanakan per Februari sampai Juli ya, pasapannya. Iya, Februari atau Maret mungkin mulainya itu. Nah, pertanyaannya, itu benar-benar real mereka mendapatkan beasiswa 90.000 NTD bagi yang melanjutkan? Ya. Nah, Ya, itu benar. pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka mengikuti pendidikan bahasa Mandarin 6 bulan, apakah ada tes lagi setelah itu yang menentukan lulus atau tidaknya masuk ke perguruan tinggi ini? Nggak ada Pak. Untuk itu nggak ada tes lagi. Jadi kalian tinggal merubah status kalian dari TIP menjadi mahasiswa. Gitu. Jadi kalian kan awalnya itu program TIP selama 6 bulan. Nah kalau misalkan lanjut, misalnya mau lanjut ke S1, tinggal menentukan kalian mau jurusan apa. Daftarnya mau jurusan apa, dokumennya lengkapi, kemudian kalian tinggal melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tidak ada tes lagi atau tes Mandarin atau apa. Oke. Tidak ada. Jadi harus tes bahasa Inggris. Biar clear bahwa mereka mengikuti pendidikan TIP 6 bulan secara daring nanti dari Indonesia yang langsung diajar oleh dari NQ ya Pak ya. Ya Mas Afgan, seperti itu? Iya betul. Dan setelah 6 bulan itu mereka tidak ada tes yang menentukan dia bisa lanjut atau tidak. Iya, enggak. Jadi kalian langsung tadi selama 6 bulan menentukan juga. Ya, jadi tidak ada tes lagi, Pak. Oke, 90.000 itu berarti lebih kurang 45 juta ya? 9 Ya, betul. 45 juta. Nah, pertanyaan tadi dari salah satu guru nih, bagaimana biaya setelah anak sampai di Taiwan, biaya kuliah, biaya asramanya? Oke, untuk biaya kuliahnya itu untuk semester pertama, tahun pertama itu kalian membayar. Coba diulang, terputus. 50%. Gimana? Terputus, diulang lagi, diulang. Halo? Oke. Untuk tahun pertama itu kalian hanya membayar 50% saja tuition fee-nya. Contoh misalkan kalian tuition fee-nya 60.000 dolar Taiwan. Untuk tahun pertama itu kalian hanya membayar 30.000 saja. Nah, uang 30.000 itu misalkan kalian nggak tahu dapat dari mana. Nah, uang TIP itu bisa digunakan untuk bayar si tuition fee itu. Kan 90.000 itu masih ada sisa. Oke, jadi berarti untuk semester pertama, untuk biaya kuliah, biaya asrama, bisa dialihkan dari yang TIP yang 90.000 Taiwan dolar. Ya, betul. Dan itu masih sisa. Kalau hitungan saya kemarin masih sisa sekitar 10 juta lebih. Ya. Nah. Tapi, ya, Pak, mohon maaf, ya. Tapi untuk... Satu lagi, biar clear, biar tuntas satu. Berarti, untuk semester pertama, anak-anak ini bisa menggunakan
dana TIP untuk biaya 1 semester dan biaya hidup di sana ya Mas Afan ya. Ya, betul. Itu kan jangkauannya kemampuannya hanya 1 semester. Bagaimana dengan semester kedua, ketiga sampai tuntas kuliah S1 di sana? Oke, jadi untuk semester berikutnya itu tergantung dari nilai kalian, ranking kalian di kelas. Kalau misalkan ranking kalian contohnya 50%, 50% itu misalkan 20 orang, kalian masuk 10 besar. Jadi kalian itu full scholarship. Semua biaya kuliah gratis. Tetapi dengan catatan kalian harus membayar di awal dulu semuanya. Jadi misalkan tuition fee-nya dibayarkan di awal 60.000, kemudian 60.000 akan balik lagi kepada kalian. Kecuali asuransi ya, kalau asuransi itu bayar, asuransi kesehatan bayar. Cuman tuition fee sama akomodasi asrama itu semuanya gratis. Kalau kalian rankingnya masuk 50%. Kalau misalkan masuknya 75%, berarti kalian kembali lagi seperti di awal. Ya, misalkan cuma 30.000 saja. Gitu. Kalau rankingnya kurang dari 50%. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mereka para mahasiswa yang nantinya di sana itu berkesempatan kuliah sambil magang kah atau yang penting dia punya penghasilan? Apakah itu ada peluang itu? Peluang untuk magang di sini banyak, jadi kalian bisa sambil part-time. Part-time-nya itu seminggu kalian dibatasi 20 jam. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada kelas atau misalnya pas weekend, kalian bisa bekerja di sini. Jadi sambil part-time. Jadi untuk biaya kehidupan kalian itu dapatkan cukup banget untuk biaya hidup kalau misalnya kalian mau sambil part-time. Cuman pekerjaannya ya banyak gitu, tapi asal kalian mau apa aja itu. Oke, nah pertanyaannya begini Mas Afan. Misalnya dia kemampuan akademiknya masih stuck di biasa-biasa aja, dia hanya mendapat scholarship-nya 50%. Nah, di semester kedua ini kan butuh biaya hidup, butuh biaya asrama dan lain-lainnya. Memungkinkan tidak dari penghasilan magang ini mencukupi tanpa lagi dia membebani kepada orang tuanya di kampung? Kalau misalkan bayar tuition fee itu kan biasanya setelah liburan ya, Pak. Jadi kalau misalkan selama liburan itu kalian tidak ada batasan jam kerja. Selama libur kalian mau kerja 24 jam pun kalau misalnya kalian kuat itu bisa. Jadi tidak ada batasan 20 jam kerjanya. Jadi bisa kalau misalnya 1 bulan libur kalian bisa mendapatkan gaji sebesar 35.000 dan itu cukup buat bayar tuition fee. Kalau kalian full kerja setiap hari misalkan 8 jam seharinya. Itu lebih dari untuk bayar uang kuliah gitu. Yang kalau misalkan setengah dapatnya. Tapi kalau misalkan bayarnya harus full, ya berarti kalian harus ada tambahan lagi, setengahnya lagi. Tapi kan itu nanti bakal dikembaliin lagi semuanya gitu kepada kalian. Misalkan 30.000 atau 60.000 bayar dulu, kemudian kembaliin lagi segitu gitu kalian. Cuma harus nunggu. Gitu. Gaji UMR standar Taiwan ini berapa per jamnya? Per jamnya itu 160 dolar, tapi tahun depan mulai Januari itu jadi 168 atau sekitar 85 ribuan satu jamnya. 85.000 per jam. Berarti kalau dia 8 jam itu 8 kali 8 64 sekitar 750 lebih ya. Per hari dia bisa dapat ya. Satu hari bisa dapatkan. Satu hari bisa dapat 750 lebih. Ya Mas Afan ya? Ya. Bisa dapat 700 berapa Pak itu? 165 berapa? 100 tadi berapa? 168, 160-an sejamnya. 168 kali 5 ya, 8, 40, 24, 28. 672.000 ya per harinya kalau dia mendapatkan 8 jam kerja ya. Ya, betul. Berarti dia kerja di musim liburan aja untuk bayar tuition fee juga udah cukup ya. Sebenarnya cukup kalau misalkan benar-benar disimpan gitu, tapi kan perlu biaya-biaya makan kalau gitu itu pribadi yang menentukan gitu mau berapa makannya setiap hari. Gitu.
Amin. Berarti yang penting jangan gaya hidup ya. Yang penting kalau untuk biaya hidup cukup ya. Cukup untuk biaya hidup. Biaya hidup, biaya kuliah cukup ya. Jadi kamu lagi minta ke orang tua. Oke, sekarang mungkin kita lempar dulu ke adik-adik ini yang mau bertanya langsung ke Mas Abdan. Ayo, yang mau bertanya langsung silakan. Jangan malu-malu. Ini kesempatan peluang dia untuk adik-adik semuanya ya. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Ini kesempatan dong. Bila di luar negeri, tidak lagi mempunyai orang tua, coba kuliah di Cirebon, pasti orang tua kasih sanok, kosan, makan, ya. Nah ini kami dapat mengantarkan adik-adik bisa berinternasional, kuliah di negara maju. Silakan. Datang dari mana? Guru, silakan guru. Guru yang lainnya. Ibu balik. Ya udah Mas Abang dia bertanya jurusannya apa saja katanya. Di sini ada 4 fakultas, ada fakultas kesehatan, kemudian manajemen, engineering, dan juga fakultas arsitektur. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan computer science, kemudian permesinan, itu ada di sini. Kemudian di manajemennya ada bisnis, ada pariwisata, kemudian ada manajemen olahraga. Pokoknya di sini ada 4 fakultas, dan juga kesehatan, ada nursing juga, kemudian ada long term care juga. Kemudian di jurusan lainnya itu ada jurusan mainland China atau misalkan politik Cina kayak gitu. Kemudian ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Di sini tergantung kalian mungkin mau jurusan apa itu ada gitu. Ya, yang tadi masnya siapa? Terima kasih, teman-teman. Siapa? Tadi kan seleksi buat masuk apa Masuk ke sana ya. Kan tadi kan belum bisa apa biaya misal kayak kita nih nginep kayak kan kita kan ada nginepnya di mana? Oh, tidurnya di mana? Ya, Jangan kalau lupa saya mau gitu ya. Kalau yang Udah. Yang nginap, kita terus biaya kalau nginap dia berapa biayanya itu? kalau udah diterima ada biaya tambahan lagi atau Jelaskan itu. Banyak. Oke, biar kita dia dari kita. Oke, Mas Abdan, kita direvisi ulang kembali. Dia bertanya, kalau nanti saya masuk di NGO itu nginapnya di kolong jembatan enggak katanya. Dia takut dikasih tempat nginapnya di mana katanya. Fasilitas. Kalau misalnya ada asrama di sini. Di sini ada asrama, jadi setiap siswa itu bisa stay di asrama. Jadi tidak akan ditinggal di manapun. Jadi kalian ada fasilitas-fasilitas yang bisa kalian pakai gitu. Ada asramanya juga, asrama buat perempuan dan juga buat laki-laki itu ada dipisah gitu. Coba Mas Evan, fasilitas asramanya ada apa saja di kamar? Apakah perlu bawa kasur Palembang dari sini, bawa bantal, bawa kompor? Kalau di asrama itu satu ruangan itu share untuk 4 orang kalau di sini. Jadi satu ruangannya ada 4, kemudian ada buat meja belajarnya, kemudian ada lemari buat bajunya, kemudian ada buat rak-rak buku seperti itu. Sudah lengkap sebenarnya. Cuman kalau kasur itu biasanya kalian persiapkan sendiri. Tapi di sini juga banyak kasur-kasur yang emang dijual dan murah-murah gitu. Jadi kalian bisa beli di luar kalau kasur bantal gitu. Jadi tempat tidurnya sudah ada, tinggal beli kasurnya aja. Ya. Oke, berarti itu tempat tidur bertingkat atau jajar di lantai tempat-tempatnya? Kayak ikan pindang. Bertingkat. Bertingkat. Oke, siap. Oke, nanti biar kalau biaya tadi nanti biar Bapak yang menjelaskan lagi. Siapa lagi ya? Kalau dulu kita kuliah dan kita orang tua Bapak, sekarang diberikan akses asalkan mau saja.
Oke, Mas Afgan, satu pertanyaan dari Ibu Guru ini. Ibu Ya. Guru nanya, Pak Ali, kalau anaknya sudah mengikuti program TIP 6 bulan, oke, apakah itu sudah secara otomatis dia diterima untuk melanjutkan S1 di sana? Oke, jadi untuk yang setelah TIP itu, nanti kan ada formulir lagi yang harus diisi oleh siswa mau ke jurusan apa. Nah, si formulirnya itu akan diberikan ke jurusan. Nanti jurusan akan menyeleksi, tapi itu udah kalau sudah TIP itu udah pasti diterima. Gitu. Jadi kalau sudah TIP, karena semua yang datang mahasiswa tahun ini itu TIP-nya sekitar ada 27 orang dan itu datang semua gitu yang tahun ini. Jadi mereka dapat semua beasiswanya dan mereka bisa mendapatkan maksudnya bisa langsung masuk ke perkuliahan gitu tanpa harus ada seleksi lain. Mungkin hanya perubahan dokumennya saja yang tadinya mungkin program TIP kemudian melanjutkan ke S1 gitu. Jadi dokumen ada perubahan dan ada isi formulir lagi. Jadi selain formulir TIP ada juga formulir untuk masuk ke jurusan masing-masing gitu, ke perkuliahan gitu, ke S1 atau ke S2. Mas Afgan, program TIP ini apakah dari Indonesia atau dari beberapa negara? Program TIP itu dari Taiwan sendiri, Pak. Itu Apakah hanya dari Indonesia atau ada dari untuk Vietnam? semua. Untuk semua negara, kalau misalnya ada yang mau daftar ya semua bisa kita seleksi gitu. Tidak Yang hanya ada- untuk Indonesia. Yang ada saat ini, yang sudah ada saat ini dari negara mana saja dari Asia? Yang saat ini ada Malaysia, Vietnam, sama Indonesia. Oh, satu lagi Filipina. Filipina. Nah, jadi berarti nanti mereka akan bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Keren ya Mas Afgan ya? Punya teman Ya, dari betul. Vietnam, dari Filipina, dari Malaysia ya. Iya. Oke. Silakan deh, nanya apa lagi ya? Ayo. 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 Siapa itu kasih tahu ada nah kita itu udah lulus S1 apa dari kampus atau Oke. Mas Afgan, ada pertanyaan, setelah lulus S1 itu boleh melanjutkan S2 enggak? Tentu bisa lanjut. Boleh melanjutkan ke S3? Lanjut, bisa selama kalian masih mau dan bertekad kuat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya dengan terbuka bisa lanjut gitu. Nah, pertanyaan lagi, kalau sudah lulus S1 saya boleh kerja di sana enggak? Bisa, tergantung nanti kalau misalkan kalian mau mencari pekerjaan di mana gitu. Makanya di sini pas kalian di sini harus banyak-banyak link gitu. Jadi kalian bisa nanya-nanya tentang pekerjaan. Jadi nanti kalau sudah lulus kalian bisa bekerja di Taiwan juga gitu. Ya logikanya aja kan masih kuliah aja sudah boleh kerja, apalagi sudah lulus. Pada saat masih kuliah aja sudah diberikan, sudah diperbolehkan untuk kerja part time atau magang kan gitu ya Mas Afgan. Apalagi setelah lulus kan lebih sangat boleh lagi. Mas Afgan, ada ini Miss Sulin di situ menyampaikan sesuatu dalam bahasa Mandarin. Mas Afgan? Mas Afgan? Halo? Ayo, apa lagi yang mau bertanya? Jadi boleh kerja setelah lulus S1, jangankan setelah lulus S1. Mas Afgan? Halo, Mas Afgan? Ya, iya. Ada Miss Sulin di ruangan Mas Afgan? Ada. Bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Mas Afgan? Ya. Bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa okay, please say something for a student, anything in Mandarin and Akbar translate bahasa. Ni so isa. Halo. Halo. Ya. Ni saya. Ni so. Ni so ya. Afgan? Ya.
si Sulin menyampaikan sesuatu lah untuk anak-anak atau semacam penyemangat, nanti diterang sama Akbar ke dalam bahasa Indonesia gitu. Bentar. Ayo, siapa pertanyaannya yang banyak? Ibu barangkali. Jadi tiga kali. Ya, itu lagi siap. Mas, siap Mas Afgannya. Mas Afgan, ini ada permintaan nih. Wait, Miss Sulin, wait. Mas Afgan dulu katanya, anak-anak kata para student ini minta Mas Afgan perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Durasinya 1 jam. OK， 大家好，我是黄富丽，我来自印尼从苏邦。我现在在金门大学工作，之前我又在金门读书硕士班，很高兴认识你们，谢谢。谢谢。Say something to student. 嗨，大家好，我是舒玲，我现在也是气管系2年级硕士班2年级，非常欢迎大家来金门。好，udah mengerti kan? Ya gimana kita ngerti? Yang ada kita mengerti. Katanya namanya Sulin. Sekarang saya sedang melanjut S2 di NQI juga. Selain itu juga dia staff di OICA juga. Senang bertemu dengan kalian. Mas Afgan, saya mau bertanya sesuatu yang private ya. Oke. Mas Afgan ini kan statusnya kuliah di sana. Tapi juga kerja di kampus tersebut. Sekarang udah lulus, Pak. Jadi statusnya sekarang udah pekerja. Pekerja di kampus ya? Iya. Mas Afgan, waktu Mas Afgan berangkat ke sana habis berapa puluh juta? Itu yang ditakutkan oleh para anak-anak ini. Berhubung karena tahun saya itu tidak ada corona, jadi saya hanya menghabiskan sekitar 7 juta sampai berangkat ke Taiwan itu. Itu sebelum corona ya, sekarang ada PCR macam-macam ya. Oke, Mas Afgan, di NQI ini orang Indonesia banyak nggak sih? Sekarang di NQI orang Indonesia sekitar 71 orang kayaknya. Udah bikin RT. Udah bisa bikin RT itu di sana kalau udah 71. Yeah. Mas Afgan, Mas Afgan ya? Mau tanya, di kampus ada musola nggak? Boleh sholat nggak? Boleh ada. Tidak? Ada, di kampus ada musola buat mahasiswa-mahasiswa muslim, juga di sini ada banyak yang pakai hijab juga kan, mahasiswa Indonesianya. Jadi berhijabnya tidak dilarang? Tidak, di sini toleransinya sangat tinggi, jadi tidak ada diskriminasi apapun. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan perut-perut Indonesia yang selalu bal gentong lah, yang rujak donggala macam-macam, rujak kangkung. Nah, makanan di sana bagaimana? Makanan di sini banyaknya makanan Taiwan sih Pak. Cuman kalau misalkan rindu dengan masakan Indo juga di sini ada restoran Indonesia di sini di Kinmen juga. Cuman ya harganya agak beda dengan yang di Indonesia. Kan banyak yang bertanya, Taiwan itu kan mayoritas non-Muslim. Nah, bagaimana tentang keamanan makanan gitu? Takutnya nanti yang aneh-aneh gitu. Di sini juga banyak yang halal, jadi ada sertifikat halalnya. Kalau misalkan belanja kalian di supermarket atau apa, kalau misalkan takut ada mengandung babinya atau apa, itu di situ kalian juga ada bisa lihat cap halalnya. Kemudian juga kalau misalkan kalian nggak mau beli yang berdaging, ya kalian belinya yang vegetarian gitu kan, itu udah terjamin tidak ada mengandung babinya juga gitu. Jadi kalau misalkan yang tidak ada daging-dagingnya, kalau misalnya kalian khawatir ya kalian bisa membeli yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ayam, sapi, di situ juga banyak yang halal, juga ada sertifikat halalnya juga. Biasanya dari Malaysia atau misalkan dari Australia itu ada sertifikat halalnya.
Ya, jadi jangan khawatir ya nanti kebutuhan orang tua sudah jelas. Oke, Mas Afgan, di sana itu kan sudah ada 71 orang Indonesia ya di kampus NQ ini ya Mas Afgan ya. Mas Afgan. Nah, oke. Misalnya nanti besok atau lusa para student, para orang tua ini, orang tua murid ini ingin sekedar sharing, bertanya-tanya dengan beberapa unit mahasiswa kita yang di sana, memungkinkankah itu? Boleh. Memungkinkan bisa. Ya. Karena untuk menjawab keraguan-keraguan tadi, kekhawatiran tadi, ya. Kalau orang tuanya khawatirnya sudah hilang, ya jual salah, dilakukan. Gitu. Oke. Ibu ada yang bertanya, Bu? Ini ibu di sini. Ini salah satu ibu yang ngajar di SMK ini. Ini nanti anaknya dokumennya sudah di tangan saya, mau diikutkan yang program ini. Coba nanti langsung jam hari ini saya kirim itunya. Ini siapa ini? Ini dari Malaysia, Pak. Oh, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Yeah. Malaysia di kota mana? JB. Johor. Oh, Bapak sering ke Penang sama ke Kuala Lumpur. Oh, sesuai. Oh. Ke Penang ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah berapa lama di NQ? 多久在？ 1 bulan je. Oh, baru 1 bulan. Aja. Mengambil fakultas apa di sana? Mengambil jurusan apa? Computer science. Computer science. Okay. Did you enjoy it, Mister? Did you enjoy it? Yeah. It's really nice here. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oke, apa lagi mau tanya silakan. Mas Afgan ini yang bertanya, apakah ada batasan umur? Karena katanya neneknya yang 65 tahun berminat. Itu ada untuk yang TIP itu cuman bisa sampai S2 aja. Kalau untuk usianya mungkin yang sekarang juga ada yang 40 tahun datang bisa. 40 tahun ya? Iya. Kalau yang S1 ya paling yang lulusan saya 23, 24, 29. Ya masa 65 sama lagi. Oke, apa lagi Mas? Kamu masih bisa mendaftar langsung ke PKK, PKK ini juga bisa. Siapa lagi? Mas Akbar, ini bertanya S1-nya itu berapa semester katanya? S1 8 semester, 4 tahun. Nah, yang cewek-cewek ini nanya, Pak, bisa dapat pacar orang sana nggak kira-kira katanya? Bisa lah, bisa. Kita datang ke sini membawa itu baru ya. Iya. Mas Akbar mau tanya, standar gaji lulusan sarjana di Taiwan itu kira-kira berapa? Kalau standar gaji untuk yang S1 itu sekitar $26.000 atau sekarang sekitar 12 juta itu UMR-nya minimumnya. Kalau S2 itu 36.000 sampai 42.000 atau 20 juta itu minimal. Gitu. Jadi saya juga di sini karena lulusan S2, jadi itu 32.000-an gajinya atau sekitar 15 juta sebulannya. Tapi anak-anak yang magang itu bisa mencapai 10 sampai 15 itu gimana ceritanya? Karena banyak juga dulu yang kita kirim ke Mingdao, ke Paris, ke Cienko. Itu gimana? Anehnya itu. Apa maksudnya Pak? Tadi putus-putus gimana? Yang magang yang dulu kita kirimkan tahun 2018.
mereka bisa punya gaji ada yang sampai 15 juta gitu. Itu gimana? Oh, karena mereka mungkin kerjanya full time, maksudnya setiap hari gitu ada gitu. Soalnya kalau misalkan di sini ngajar, biasanya kalau ngajar itu atau ngajar bahasa Inggris, itu gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang gaji biasa, standar biasa. Kalau misalkan yang ngajar bahasa Inggris itu biasanya per jamnya bisa nyampe 300 sampai $500 per jamnya. Kalau ngajar. Tapi kalau misalkan kerja di restoran atau di hotel, biasanya standar 160 per jamnya gitu. Dan kalau misalkan libur, memang di sini mereka setiap hari kerja gitu. Mungkin 1 hari aja mereka libur. Jadi makanya mereka bisa dapat gaji bisa setara dengan 30.000 lebih mungkin gitu gajinya. Kalau misalnya setiap hari kerja. Dari gaji pokok tersebut, apakah masih ada hal pendapatan lainnya, misalnya tunjangan, insentif dan lain-lainnya? Itu ada biasanya di setiap akhir tahun kalau yang tunjangan itu. Oke, baik. Oke, lanjut lagi ya. Ada siapa lagi yang mau bertanya? Bisa Pak, lapangan kerjanya tadi kan masih ada mahasiswa sudah boleh betul? Ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo. Dari sini ada yang mau bertanya? Mas Afan, ini ada pertanyaan. Di ruangan kuliah itu bahasa yang digunakan apa? Bahasanya 50-50 bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Jadi kalian bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Mandarin. Oke. Misalnya si mahasiswa ini agak lelet dalam penguasaan mata kuliah. Apakah di sana ada sistem sistem cut dipulangkan gitu karena tidak mencapai target? Enggak, di sini biasanya untuk mahasiswa internasional yang ada agak kesulitan dalam pembelajaran, mereka akan dikasih teaching assistant atau misalnya orang lokal yang akan ngajarin mereka yang bisa bahasa Inggris, kemudian mereka ngajarin pembelajaran di kelas itu seperti apa. Itu akan ngebimbing kita sampai nanti kita bisa memahami pembelajaran tersebut, dan dosennya pun itu sudah paham dengan mahasiswa internasional, dan mereka memberikan tugasnya pun dengan menggunakan bahasa Inggris khusus untuk mahasiswa internasional. Ini pertanyaan dari ibu guru nih. Mas Afgan, misalnya anak ini, si mahasiswa ini sudah kuliah di sana, adakah peluang untuk mengadakan pertukaran pelajar lagi dengan negara lain selain dari Taiwan? Bisa, jadi di sini NQU juga bekerja sama dengan negara-negara lain seperti di Korea, Jepang, kemudian Amerika, kemudian Jerman, China, kemudian di lokalnya juga, di Taiwannya juga ada gitu. Jadi Indonesia juga ada. Jadi kalau misalnya kalian mau pertukaran pelajar ke negara mana gitu, lihat listnya di sini, universitas mana kalian bisa daftar gitu. Oke. Jadi ada kesempatan untuk itu ya Mas Afgan ya? Iya. Oke, Mas Afgan ini kelihatannya sangat antusias nih. Jangankan muridnya, gurunya juga lebih antusias nih. Ada yang mau ngambil S2 juga kayaknya ke sana nih. Gurunya. Oke, Mas Afgan, satu hal lagi sebelum Pak Ali, ya di sini ada Mr. Gatsby juga, Director of YCA. Oke. Hi, Ali. Hi, how are you? I haven't seen you for a long time. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. 学生，Dr. Yan 也是了没听过？没有，就是在上课，所以我。Oke, Mas Afgan gini, ini kita kerucutkan dulu pembicaraan ini. Ini ujung dan ini jantungnya dan ini penentunya. Pembicaraan yang terakhir ini, Ibu, kita simak baik-baik ya Bu ya, karena Ibu nanti akan perpanjangan tangan menyampaikan ke murid dan ke orang tua. Oke, Mas Afgan, semuanya dinyatakan dengan baik. Kalau perlu catat, setelah ini. Oke, Mas Afgan, saya ulangi kembali bahwa program TIP adalah pendidikan bahasa Mandarin selama 6 bulan, di mana mereka
selama 6 bulan itu mengikuti pendidikan dapat scholarship 90.000 Taiwan dolar. Benar seperti itu. Oke, saya ulang adik-adik bahwa adik-adik semua bisa mendaftar di MTU dengan mengikuti program bahasa Mandarin. Nantinya akan kita lakukan di bulan Februari sampai di bulan Juli selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu adik-adik dapat uang saku, dapat uang sejumlah 90.000 Taiwan dolar, kalau dirupiahkan 45 juta. Kalau ibu kerja 6 bulan dapat 45 juta. Kenapa? Seperti itu yang masalahnya tidak. Ya, ya betul. Oke, adik-adik, Bapak ulang sekali lagi. 90.000 Taiwan dolar, 45 juta dirupiahkan. Hanya berjuang dalam 6 bulan. Dan kalian bisa dikenakan biaya pendaftaran mengikuti program bahasa Mandarin. Tunggal kuota internet, handphone atau laptop di rumah, otomatis ikuti pembelajaran. Yang enaknya, kalian tidak dites di ujung. Harus dapat nilai 9 baru bisa melanjutkan pendidikan. Tidak, yang penting kehadiran dijaga. Jangan 9 bulan ingin dapat dunia hadirnya cuma 3 kali. Ya, Mas Afan ada batasan maksimum minimum kehadiran selama 6 bulan itu? Selama 6 bulan itu diusahakan hadir setiap hari, tapi kalian ada dibolehkan untuk tidak hadir itu sekitar 3 hari kalau. Satu kali pertemuan berapa jam, Mas Afan? 2 sampai 3 jam. Wah, sebentar kan nggak lama juga. 3 jam dapat duit 45 juta. Sudah dapat duit, oleh melanjutkan pendidikan. Kurangnya apa? Coba tanya Bupati Indramayu, sanggup nggak memberikan fasilitas seperti itu untuk warga Kabupaten Indramayu? Nggak mungkin kan? Oke, Mas Afan, satu lagi. Setelah mereka selesai pendidikan di IP, artinya mereka bisa melanjutkan kuliah S1 di National Kumoi University. Betul. Betul. Nah, biaya tadi di National Kumoi University per semester itu kemarin waktu kita rapat pertama adalah 26 juta rupiah kalau nggak salah per semesternya. Per tahunnya 52 juta. Berarti untuk 26 juta satu semester pertama bisa diambil dari uang TIP ya, Mas Abad ya? Betul. Artinya orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya anak ke kampus di semester pertama, kecuali dia mau beli koper selamatan di rumahnya ya Mas Abad ya? Ya. Ya, tapi ada satu hal lagi Pak, mungkin kalau misalkan TIP-nya agak terlambat cair, ya berarti harus ada persiapan dulu. Jadi persiapan diri sendiri. Tapi kalau misalkan intinya cepat cairnya, ya berarti bisa dibayarkan secara cepat gitu. Tergantung dari kapan. Dana cadangan. Ya. Kas sekolah banyak tuh, Mas Afgan. Gede itu kas sekolah. Oke, Mas Afgan. Setelah mahasiswa ini sudah berkuliah di Kumoi ini kampusnya swasta apa negeri? Negeri, Pak. Negeri. Kalian kuliahnya di kampus negeri, bukan swasta. Oke, keren kan berarti. Mas Afgan, ijazahnya itu nanti bisa dipakai di Indonesia nggak sih? Katanya ada yang nanya. Bisa, nanti ada penyetaraan ijazah, Pak. Tinggal daftar aja ke bagian bukan imigrasi, kedutaan. Nanti ada penyetaraan ijazah. Oke, jangan khawatir ya Bu ya, karena itu sudah kita kaji terlebih dahulu. Oke Mas Afgan, nah anggaplah di semester pertama uang TIP lah yang digunakan untuk biaya si mahasiswa tersebut di sana. Sekarang nanti lanjut di semester kedua. Semester kedua itu kan harus bayar lagi 26 juta. Kalau tadi rankingnya stuck di posisi tersebut. Kecuali dia bisa menaikkan rankingnya, otomatis scholarship-nya juga ikut bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di semester kedua, si anak rankingnya nggak bagus-bagus amat, tetap seperti waktu di semester pertama, dia hanya bisa mendapatkan 50% potongan. Ya, berarti si anak ini kan harus membayar lagi 26 juta untuk di semester kedua.
Nah, pertanyaannya, apakah pada saat semester pertama ini si anak sudah boleh magang untuk ngumpulin biaya persiapan di semester kedua? Ya, jadi pas datang nanti ke sini setelah dapat ARC atau KTP Taiwannya itu KTP sementara Taiwan, kalian udah bisa langsung daftar untuk work permit atau surat izin kerja. Jadi kalau misalnya sudah ada pekerjaan, kalian bisa langsung kerja. Di sini juga murid baru yang baru datang sudah ngajar di SD Inggris. Itu baru datang hanya 1 minggu. Tapi kalau langsung daftar work permit, dapat langsung ngajar kerja. Bisa. Jobnya selain ngajar, apakah ada job di industri, di restoran, di pabrik seperti itu? Apakah ada tersedia job-job seperti itu? Biasanya di restoran, kemudian perhotelan, kemudian di bagian pencucian laundry di sini juga ada banyak. Kemudian di bahkan kalau misalkan ada yang suka dengan bangunan, di sini juga ada gitu di bangunan. Dan di bangunan biasanya lebih gede, perharinya itu 1.300 borongan gitu biasanya per hari. Oke, jadi artinya kalau misalnya orang tuanya ini dalam keadaan tidak mampu, berarti si anak bisa di semester pertama bekerja untuk persiapan biaya ke semester kedua. Iya, betul. Bisa. Yang penting dia hemat ya Mas Afgan ya. Karena Ya. kemarin ada anak saya di Mingdo itu 15 orang di DO karena mereka beli motor di sana. Uang kuliahnya nggak dibayar. Kacau itu. Oke. Ibu masih ada yang mau tanyakan? Kan tadi nggak ada istilah tinggal ada tes, nggak ada. Ibu itu masih khawatir nih Mas Afgan. Di sananya, oh kalau dia malas di sana nggak ke kampus ya dibalikin ya Mas Afgan ya. Kalau dia jarang masuk ya, di diskualifikasi ya. Halo Mas Afgan? Ya. Kalau si anak itu di sana malas, jarang masuk ke kampus itu pasti akan bermasalah kan? Akan dipulangkan. Bermasalahnya paling di biaya kuliahnya. Kalau selama masih mampu bayar biaya kuliah ya bisa Mahasiswa abadi di sini terus sendiri gitu, pulang sendiri atau gimana gitu caranya. Oke, Mas Afgan satu lagi saya tanya dulu biar kalau ada yang ditutup lagi baru kita tutup ya. Oke. Masih ada yang ditutup ya? Mas Afgan untuk kelas TIP itu yang ngajar nanti langsung dosen-dosen dari NQ. Ya, betul. Oke. Ayo, apa lagi? Ada lagi? Oke. Mas Afgan, sejauh ini sudah cukup ya penjelasan dari NQ. Kita ucapkan terima kasih. Ini akan kami lanjutkan lagi sosialisasi ini. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan ke Ya, bye-bye. Dokter Yen ya. Ditunggu ya. Ditunggu di NQU kalian semua. Nanti ketemu sama saya di sini. Terima kasih. Bye-bye. Oke, sekarang kita lihat sekarang. Kita lanjutkan.